Hai guys, saya Naswa Cantika Utami dari kelas 11 MIPA 2. Sekarang saya akan menjelaskan biografi seorang Muhammad Hatta. Selamat menyaksikan. Sejak merdeka, namanya semakin dikenal di seluruh penjuru dunia. Namanya bersanding dengan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Bersama Insinyur Soekarno, ia memiliki peran sentral dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum menjadi wakil presiden, Bung Hatta pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Kabinet Hatta II, dan Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1956, ia melepas jabatannya sebagai wakil presiden karena berselisih dengan Insinyur Soekarno. Semasa hidupnya, Hatta dikenal dengan komitmennya terhadap demokrasi. Ia juga memiliki banyak sumbangasi di bidang ekonomi, khususnya terhadap perkembangan koperasi Indonesia. Hal tersebutlah yang membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Latar belakang keluarga Muhammad Hatta. Bung Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar. Ia lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Sejak usianya baru menginjak 7 bulan, Hatta harus ditinggal sang ayah yang meninggal dunia pada usia 30 tahun. Setelahnya, sang ibu menikah kembali dengan Mas Agung Hajining. Keluarga Bung Hatta merupakan keluarga yang cukup berada dan terpandang. Kakek dari pihak ibunya merupakan pedagang sukses yang terkenal hingga ke Belanda. Sementara dari pihak ayahnya memiliki surau di Batu Hampar yang menjadi tempat orang untuk belajar agama. Semangat belajar Hatta yang tinggi sudah dipupuk sejak usianya masih kecil. Dalam buku biografi singkat Muhammad Hatta oleh Rohmat, diceritakan bahwa Bung Hatta hanya sekolah di sekolah rakyat hingga tahun ketiga. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke sekolah Belanda yaitu ELS. Setelah menamatkan studinya di sana pada tahun 1916, Bung Hatta melanjutkan pendidikannya ke Mulo di Padang. 3 tahun menuntut ilmu di sekolah tersebut, Hatta pergi merantau ke Jakarta untuk bersekolah di sekolah dagang Prince Hendrik School. Di sana, ia mendalami ilmu ekonomi dan perdagangan yang terus digunakan hingga tua. Merasa tak cukup, Hatta mengajukan permohonan beasiswa kepada pemerintah untuk memberangkatkannya sekolah ke Belanda. Namun karena telat mengajukannya, Hatta akhirnya diberikan beasiswa oleh Yayasan Van den Venter. Akhirnya ia pun berhasil untuk belajar ilmu bisnis di Nederland Handelshoek School. Muhammad Hatta dan Perhimpunan Indonesia. Di Belanda, Hatta aktif sebagai anggota Indische Vereniging organisasi mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Belanda yang kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Bersama kompetitornya, Hatta memperjuangkan hak pendidikan rakyat Indonesia yang masih terbengkalai. Berkat kemampuannya tersebut, pada tahun 1926, Bung Hatta terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia dan berhasil membawa organisasi tersebut lebih maju hingga diakui sebagai pos terdepan pergerakan kebangsaan Indonesia di Eropa. Salah satu dampak perannya dalam organisasi membuat Hatta ditangkap pemerintah Belanda. Namun, pada akhirnya dibebaskan karena Hatta melakukan pidato pembelaannya yang terkenal dengan Indonesia Free atau Indonesia Merdeka. Sepulangnya ke Indonesia pada tahun 1923, Hatta bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan menggulirkan pelatihan-pelatihan. Pada tahun 1934 bersama Syahrir, Hatta diasingkan ke Digul, Papua, akibat aksinya yang menentang pengasingan Soekarno kala itu. Pada masa pengasingan tersebut,
Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar dan rajin membaca buku yang dibawanya dari Jakarta. Kemudian pada tahun 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang. Hatta dan Syahrir pun dibawa ke Jakarta setelah 8 tahun diasingkan. Pada awal Agustus 1945, Bung Hatta ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan ikut merumuskan teks proklamasi Indonesia. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945 atau tepat sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Soekarno dan Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk yang pertama. Akhir hayat Bung Hatta. Muhammad Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pada tanggal 23 Oktober 1986, pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 081 TK 1896 menetapkan Hatta sebagai pahlawan nasional Indonesia sebagai bentuk penghargaan. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Soekarno-Hatta. Nah, itulah cerita kehidupan dari Bapak Koperasi Indonesia. Sikap yang saya kagumi dari Bung Hatta adalah beliau memiliki semangat belajar yang tinggi walaupun beliau sudah tua. Oke guys, semoga cerita kehidupan Bung Hatta ini bisa menginspirasi kita semua. Sekian, terima kasih. Bye.